Ya, alhamdulillah kita baru pulang ya Bunda ya. Kemarin malam ya. Jadi minggu malam kita baru pulang setelah semua aktivitas selesai, kerjaan selesai. Agak molor kerjanya karena kejadian yang kemarin itu agak molor, agak sedikit trouble lah ya. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa langsung menghandle gitu kejadian itu selesai dan bisa menenangkan teman-teman yang lain ya. Kalau nggak ditenangin bisa pada marah-marah semuanya. Karena di tengah acara, jadi Manda tuh lagi MC Mbak. Kalau bisa kita lagi MC di tengah acara, dia lagi break sebentar. Yang orang break juga toilet atau apa, dia tuh ke kamar mau ngambil casan handphone. Waktu di lobi mau ngambil kunci mau balik ke kamar, barang-barang kita udah ada di lobi. Kaget dong kok barang-barang udah di lobi, ternyata mereka kemasin barang-barang kita. Makanya luar biasa kan. Baru kali ini nemu hotel bintang 4 ya Pak ya? Ya, jaringan hotel internasional kita. Jadi perkenalkan dulu, ini Mas Erdik Herlangga. Ini dulu yang Saya- membangun Hotel Golden Tulip. Saya bagian dari partner dari Pak Rinto, pengacara di sini ya. Mungkin setelah itu apalagi setelah di lobi gimana? Iya kan kaget ya Mbak, barang-barangku keluar. Kondisinya barang-barang aku di lobi kaget. Jadi sebenarnya gini, aku tuh baru pergi sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh dapat telepon barang diusir dari hotel. Bingung dong kok dapat diusir dari hotel, gimana ceritanya? Kita booking sampai hari Minggu ibu-ibu tuh. Sampai 3 hari, sampai tanggal 10. Aku sampai tanggal 9. Dari tanggal 7. Nah kakak di situ dari Tanggal 7 sampai tanggal 9, tanggal 8 di out barang-barang kita. karena masih ada sehari lagi. Seharusnya atau jangan mereka nggak punya tanggalan ya. Terus Kan sebenarnya saat barang-barang di lobi, alasan mereka Alasan mereka udah saatnya check out, kata udah menghubungi kami, nggak ada tuh namanya panggilan telepon juga. Terus kan posisi tuh mereka tahu, jadi panitia tuh bilang ini kamar ini isinya Mandala sedang MC di lantai C, kan kita blok satu lantai itu buat kita acara. Nah panitia tahu kan, pasti hotel ini tahu Mandala di lantai C, tapi tidak satupun pihak hotel datang ke lantai C untuk ngasih tahu Mandala soal check out. Tapi barang-barang Mandala di kick out dari kamar, mereka beresin. Jadi yang paling sebel tuh Mbak, baju kotor dicampur baju pesta. Setelah dalam kotor mereka beresin semua tuh kan di kamar mandi kan, celana kotor semua, baju daleman semua diberesin sama bellboynya. ya paling sebel ya mengalu. Malu banget Jadi barang-barang dicentangin aku di tuh lobi cuman gimana? dari atas itu cuman break 10 menit karena memang coffee break waktu itu. Aku buru-buru ke bawah mau ambil charger sama mau ngambil sesuatu, ada yang ketinggalan di bawah itu. Nah, pas ke bawah ngambil kunci, aku kaget udah di check out Mas. Lah maksudnya apa? Udah di check out. Loh bukannya saya sampai tanggal 9? Enggak, udah check out. Lah terus barang-barang saya mana? Itu Mas, barang-barang saya dijemur di depan lobi, digantung-gantung begitu, bayangin. Dan itu orang-orang lihat semuanya. Loh ini barang saya, iya ini Mas semuanya. Loh kok nggak bisa begitu dong? Bayangin rasa malunya gimana. Itu acara event besar, ada Pak Ada Gubernur, gubernur, ada direksi ada klub. direksi bank-bank semuanya datang dari Jakarta, dan itu ada developer, ada kurang lebih 300 perwakilan dari developer seluruh Indonesia dan kenal kita juga. Terus bapak saya diusir di situ dan semua orang lihat, itu kan beban moral, malunya minta ampun, kaget kita di situ. Dan itu mereka dengan gampangnya, iya saya sudah check outin karena sudah habis waktunya. Loh kok sudah habis Tapi waktunya? baik-baik banget ya. Toh Kan tinggal charge. iya saya bilang loh Mbak, walaupun kalau udah habis kan bisa dicas aja, saya suruh bayar ya kan. Akhirnya saya jengkel, saya panggil pihak panitia, ketuanya langsung. Ketuanya datang marah-marah juga. Karena setelah dicek sama panitia pun kan gini, hotel itu kan dapat bookingan kan dari panitia kan. Panitia tuh nulis sampai tanggal 9. Kalau mereka input sampai tanggal 8, kesalahan bukan di kita dong. Kita pesan sampai tanggal 9, mereka input sampai tanggal 8. Ini kesalahan di inputan mereka. Jangan sampai kesalahan di internal mereka, masa konsumen ini dikorbankan. Ya, jadi ada kurang lebih 80 sampai 100 kamar itu sudah dibayar 50%-nya. Di minggu sebelum acara. 1 minggu sebelum acara. Bayangin, kenapa saya harus dikeluarin? Kan aneh pertanyaannya. Nah, itu kan pesan juga PAX ya, bukan kamar ya, PAX.
kita pesennya tuh packs. Orang kan ada dengan kamar, dengan meals, Iya. dengan acara, dan Dengan kita pesan venue satu juga, ya kan, lantai venue juga semua. untuk Mm-mm. untuk apa namanya, untuk ballroomnya Event kita kita. ambil, kafenya kita ambil. Kita tuh ngeblok bukan ngeblok ketengan kecil-kecil gitu, enggak mbak, kita gede gitu, grup besar. Ya, jadi akibat yang kita rasakan adalah pertama malu. Saya dikeluarin di situ, semua orang lihat, ya kan? Dan Kayak tontonan ya, aja. maksudnya kita salah apa sih gitu? Kita kan akhirnya dipermalukan di situ. Terus rapat ini yang tadinya kita jadi MC-nya kan, jadi MC-nya di situ. Yaitu dihadirin ya kan kepala direksi bank, ya kan, kepala direksi PLN dan lain sebagainya di situ. Ada yang gubernur, itu harus berhenti. Kemana ini MC-nya? Bayangin. Apa yang saya lakukan coba? Saya kira ditanya kemana Mas Mandala ini, nggak ada. Jadi kan kayak nggak profesional dibikinnya kita, kabur dari Acara itu venue. break akhirnya. Harusnya saya cuma break cuma 10 menit ya kan, ke bawah 15 menit yang lama sampai sore sampai maghrib akhirnya ngurusin itu. Bayangin. Akhirnya eventnya itu udah nggak karuan. Saya nggak enak. Soalnya kenapa? Ya? Nah, Saya harus ditanyain. nambahin lagi. Iya, akhirnya kita diskusi di situ udah kita pindah. Kita nggak mau di hotel itu. Saya bilang saya Sebenarnya nggak mereka menawarkan, akhirnya tuh mereka minta maaf, menawarkan setelah tahu ya bahwa mereka ternyata salah. Mereka minta maaf, mereka menawarkan kamar ganti. Tapi after dipermalukan seperti itu, apa kamu mau cuma dikasih kamar ganti? Setelah rancaramu berantakan begitu dan kerugian besar, apa kamu mau cuma diganti kamar ganti? Enggak dong. Ya, dan tadinya mereka itu ngeyel, nggak ngakuin kesalahannya. Awalnya tuh Jadi kan manajer kesal. lapangan di situ saya ketemu ada di video juga. Mereka itu yang ngeyel gitu. Ya, enggak, ini yang salah panitia. Mas Mandala harus keluarin lah, Pak saya kan MC. Dan panitia bilang ini kan sudah jelas. Mas Mandala sampai tanggal 9 ditunjukin kertasnya. Dia bilang, oh enggak, ini harus keluar. Dan panitia tuh jelasin ke manajer itu 3 jam. 3 jam mesti tahu nggak bisa. Mas Mandala masih MC, Mas Mandala masih MC. Jadi berdebat di situ, Pak. Maksa banget. Aduh, saya sampai ngeliatin ini maksudnya apa gitu. Mbak bisa nggak kamar saya diamanin dulu, saya mau kerjain, saya bilang begitu kan. Nggak bisa, maksudnya harus keluar karena sudah banyak yang masuk full hotelnya dengan belaga. Maksudnya keras banget mereka, ini nggak bisa. Ini hotel kita full. Mereka udah pada tamu yang lain udah pada masuk. Maksudnya peraturan dari mana sih sampai kayak begitu, sampai kita, maksudnya bayangin kita ini public figure ya, itu diusir seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat yang lain? Takut Sampai teman saya pun juga diusir. Ini nggak cuma saya, teman saya yang lain juga banyak nih. Kalau saya ceritain di sini nggak akan selesai nih. banyak panjang cerita. Iya, dan yang lebih parah lagi ya kan, di situ ada tas saya, ada uang, ada ATM, ya kan, dan semua berharga di situ, dan tas koper kita rusak. Jadinya kita pulang itu kan kopernya TSA loh ya. Jadi kalau kodenya itu nggak ada resletingnya, jadi cuma ada klik doang ada yang belok krop gitu kan. Nah pakai itu kalau kodenya nggak sesuai, ditutup, dipaksa kan rusak. Dia nggak bisa Kemarin tutup. aku balik ke Jakarta, koper tuh nggak bisa ditutup. Nggak bisa, jadi dia ngebuka begitu. Jadi dia masuk pasal perusakan ya. Jadi rusak, kita belum kok rusak, nggak bisa karena kodenya dipaksa. Tapi ada kehilangan nggak sih dari barang? Kalau kehilangan nggak ada karena Ada aku barang perintilan Oh, ada yang kecil-kecil. gitu. Kan karena main kita ada yang naruh aromaterapi, ada apa-apa kayak gitu tuh. IBB lain malah ada satu box perhiasan. Tapi dia belum ngecek hilang kok, waktu itu ngobrol sama aku, nggak tahu sekarang perkembangannya gimana. Berarti sebenarnya hotelnya hanya permintaan maaf ya, maksudnya tidak ada penjelasan lebih lagi gitu. Nah itu luar biasanya, mereka tuh emang pendiam atau gimana, atau emang belajar diam. Jadi setiap kali kita tanyain, iya Tidak ada penjelasan ya. semuanya iya diam, iya. enggak yang pertama ya. Oh yang pertama nggak setelah ketahuan salah itu loh. Kita dia salah, kita kasih datanya ini, lalu dia diem, tapi gitu tidak melakukan perbaikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata teman yang lain dilakukan yang sama. After kita, Setelah kita ya setelah sore, kita ngamuk loh ya. teman kita yang lain itu ada dari luar Jawa kan, perwakilan dari developer dari luar Jawa, ya kan? Mereka itu sudah bilang, saya stay kamar ini, jangan dipindahin seperti Mas Mandala karena tahu informasinya kan. Ternyata enggak. Dipindahin juga. Pindahin. Oh iya, jadi temanku, Dipindahin juga, dan yang lebih parah lagi dipindahinnya ke kamar saya. kamar bekas saya. Aneh kan? Loh, saya tahunya kan saya lagi urus tuh, habis selesai acara jam 12 malam saya urus itu kan, ya kan. Terus dia bilang, ini mas saya diganti kamar. Loh kok diganti kamar, ibu kok dipindahin saya? Dia marah dong, kan saya bilang jangan dipindahin saya, barang-barang saya gimana? Dia kan belum cek tuh. Begitu tahu dipindahin,
Ya kan? Saya tanya mau kamar berapa? 541 ya. 541 lah, itu kan kamar saya. Kok dikasih ke teman saya? Ini maksudnya apa? Katanya Jadi kamarnya bukan full. full dong. Katanya kamar full. Dikasih ke yang lain. Terus kenapa dikasih ke teman saya? Maksudnya apa? Ini saya nggak ngerti manajemen internasional kok begini gitu. Tapi ini juga ruin kita juga, kenapa? Kamarku juga sama kondisinya, baju pesta dicampur baju kotor, baju dinner itu kan kalau kita pergi baju kan harus rapi bersih kan. Kalau kita pergi acara penting mesti kita gantung baju-baju itu kan, jangan sampai kelipet-lipet. Itu asal aja dibungkus-bungkus pakai laundry bag. Berarti ada berapa orang? Banyak. Banyak. Tapi Ratusan atau belasan? Berapa kamar sih Bun? Maksudnya berapa kamar yang kita hampir 80 sampai 100. orang. Bukan kamar. Kamar. Berapa orang? Itu di Banyak. meja ada telepon siapa tuh? Hah? Masuk. Kalau kita banyak yang dipindahin banyak sampai mereka marah-marah. Cuman karena saya dipindahin, mereka akhirnya public figure malah dipindahin. Gimana dengan kita yang nggak diobatin banget? Malah ada teman saya ini lucu. Waktu dia mau balik ke kamarnya, itu ada orang mindahin bareng dia di kamarnya. Kan parah ini. Ini kamar bintang internasional atau kamar esek-esek sih sampai di sini. Iya loh, sampai dia ketawa loh. Saya kan jengkelnya kan. Kok ada orang loh? Kamu ngapain di sini? Mau mindahin kamu ini pak barang lah. Siapa yang suruh? Pihak hotel. Lah, kok begini sih? Makanya kita bingung. Kok bisa begitu sih? Ini maksudnya apa sih? Gak jelas itu. Mas, berapa sih Mas Mandala? Ratusan juta atau Waduh banyak pak. Kalau misalkan dibilang rugi ya. Material atau moral? Rapat kita. Dua-duanya. Rapat kita berhenti loh. Kalau material mungkin sekitar 6 miliar 7 miliar. Kalau moral 100 miliar. Rapat kita berhenti loh mbak. Dan kita malu sama teman-teman ini. Kita kan menjamu mereka. Ya, kita menjamu teman-teman developer kan. Kita menjamu mereka dan mereka akhirnya harus pindah. Hari itu juga ke kamar yang lain karena udah Jadi sakit hati. segitu banyak orang pindah hotel, Ya. pesawat, extend, Dan akomodasi itu semuanya. pas Jumat full, mereka harus pindah ke hotel satu lagi nyari, kita pun nyari buat mereka. Dan Harusnya kan pihak hotel nih, harganya biasanya berbeda kan kalau SOP-nya ya, gitu ya. SOP-nya kalau hotel itu penuh, pihak hotel yang mencarikan kamar ke hotel lain. Iya. Ini kita sendiri yang nyari. Mas, mungkin setelah mendapatkan perlakuan